Legenda Pedang Naga Puspa. Pada suatu hari di Desa Kurawan, sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung, lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Arya Kamandanu. Dia adalah putra kedua dari Empu Hanggareksa, seorang ahli pembuat senjata yang sangat dihormati dan dipercaya oleh Prabu Kertanagara, Raja Kerajaan Singhasari. Arya Kamandanu lahir dalam keluarga yang penuh dengan kearifan dan pengetahuan. Ayahnya, Empu Hanggareksa, adalah seorang ahli dalam pembuatan senjata, dan dia mengajarkan seni ini kepada anak-anaknya. Arya Kamandanu memiliki kakak laki-laki, Arya Dwipangga, yang memiliki minat yang berbeda. Dwipangga lebih tertarik pada sastra dan memiliki bakat untuk menulis puisi dan cerita. Meskipun mereka berdua tumbuh dalam lingkungan yang sama, mereka memiliki minat dan bakat yang sangat berbeda. Arya Kamandanu, sejak kecil, selalu tertarik pada seni bela diri dan senjata, sementara Dwipangga lebih suka menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis. Keluarga mereka hidup dengan damai di Desa Kurawan, dan Empu Hanggareksa selalu memastikan bahwa anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dalam seni bela diri maupun sastra. Dia percaya bahwa keseimbangan antara kekuatan fisik dan kecerdasan mental adalah kunci untuk menjadi seorang ksatria yang baik. Dengan berjalannya waktu, Arya Kamandanu tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan berani, sementara Dwipangga menjadi seorang penyair dan penulis yang terampil. Mereka berdua, meskipun berbeda, saling melengkapi dan menjadi kebanggaan bagi ayah mereka. Di pinggiran bukit Desa Kurawan, terdapat sebuah goa yang menjadi tempat suci bagi Empu Ranubhaya, saudara seperguruan dari Empu Hanggareksa. Empu Ranubhaya adalah seorang pendekar sakti yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu kanuragan. Dia adalah sosok yang sangat dihormati dan ditakuti, namun juga dikenal karena kebijaksanaannya. Suatu hari, Empu Hanggareksa meminta Empu Ranubhaya untuk mengajarkan ilmu kanuragan kepada putranya, Arya Kamandanu. Empu Hanggareksa percaya bahwa Kamandanu memiliki potensi yang besar dan dia ingin putranya itu menjadi seorang ksatria yang tangguh dan berani. Empu Ranubhaya setuju dengan permintaan tersebut dan mulai mengajarkan ilmu kanuragan kepada Kamandanu. Proses pembelajaran ini tidak mudah. Kamandanu harus menjalani berbagai latihan fisik yang berat dan belajar berbagai teknik bela diri yang kompleks. Namun, Kamandanu tidak pernah menyerah. Dia selalu berlatih dengan tekun dan semangat, dan perlahan-lahan, dia mulai menguasai ilmu kanuragan. Selama proses pembelajaran ini, Kamandanu juga berteman dengan Wirot, seorang pemuda desa yang juga menjadi murid Empu Ranubhaya. Mereka berdua sering berlatih bersama dan saling membantu dalam menghadapi tantangan yang ada. Setelah beberapa tahun belajar, Kamandanu akhirnya berhasil menguasai ilmu kanuragan. Dia menjadi seorang pendekar yang tangguh dan berani, siap untuk melindungi desanya dan kerajaannya dari ancaman apapun. Setelah bertahun-tahun belajar ilmu kanuragan, Arya Kamandanu telah menjadi seorang pendekar yang tangguh. Namun, ada satu tantangan terakhir yang harus dia hadapi, menguasai jurus Naga Puspa. Jurus Naga Puspa adalah teknik bela diri yang sangat kuat dan sulit dipelajari. Teknik ini terdiri dari 12 jurus yang masing-masing memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Untuk menguasai teknik ini, seorang pendekar harus memiliki kekuatan fisik, kecepatan, dan ketahanan yang luar biasa, serta kemampuan untuk fokus dan berkonsentrasi dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Arya Kamandanu mulai belajar jurus Naga Puspa dengan tekun. Dia berlatih setiap hari, dari pagi hingga malam, tanpa kenal lelah.
Dia mempelajari setiap gerakan dengan hati-hati, mempraktekkannya berulang kali hingga dia bisa melakukannya dengan sempurna. Proses ini tidak mudah. Banyak kali, Kamandanu merasa frustrasi dan hampir menyerah. Namun, dia selalu ingat pesan Empu Ranubhaya. Seorang pendekar sejati tidak pernah menyerah. Dia selalu berusaha, tidak peduli seberapa sulit tantangannya. Dengan tekad yang kuat, Kamandanu akhirnya berhasil menguasai jurus Naga Puspa. Dia menjadi pendekar pertama yang mampu melakukan ini, dan kabar tentang prestasinya ini cepat menyebar di seluruh kerajaan. Kini, dengan jurus Naga Puspa di tangan, Arya Kamandanu siap untuk menghadapi tantangan apapun yang mungkin dia hadapi. Dia telah menjadi seorang pendekar yang sejati, seorang pahlawan yang siap melindungi kerajaannya dan orang-orang yang dia cintai. Pedang Naga Puspa adalah senjata legendaris yang dibuat oleh Empu Ranubhaya. Pedang ini dikenal karena kekuatannya yang luar biasa dan keindahan desainnya yang mempesona. Namun, kekuatan dan keindahan ini juga membuat pedang ini menjadi objek hasrat banyak orang. Kabar tentang keberadaan pedang Naga Puspa menyebar hingga ke Mongolia. Orang-orang di sana, terpesona oleh cerita tentang pedang ajaib ini, mulai merencanakan untuk merebutnya. Mereka mengirim utusan ke Jawa dengan misi untuk mendapatkan pedang tersebut. Sementara itu, Empu Ranubhaya, menyadari bahaya yang mengancam, memutuskan untuk mengirim pedang tersebut ke Pulau Jawa. Dia percaya bahwa hanya di sana, di bawah perlindungan raja yang adil dan bijaksana, pedang Naga Puspa bisa aman dari mereka yang berniat jahat. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Utusan Mongolia mengejar utusan Empu Ranubhaya, berusaha merebut pedang tersebut. Namun, berkat keberanian dan keterampilan utusan Empu Ranubhaya, mereka berhasil melarikan diri dan membawa pedang Naga Puspa ke Pulau Jawa. Pedang Naga Puspa akhirnya tiba di Jawa dan diserahkan kepada raja. Raja, menghargai keindahan dan kekuatan pedang tersebut, memutuskan untuk menjaganya dengan baik dan menggunakan kekuatannya untuk melindungi kerajaannya. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Singhasari, yang pernah berjaya di bawah pemerintahan Prabu Kertanagara, mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Konflik internal dan ancaman eksternal mulai menggerogoti kekuatan kerajaan. Prabu Kertanagara, yang dikenal karena kebijaksanaannya dan keberaniannya, berjuang untuk menjaga kerajaannya tetap utuh. Namun, pada akhirnya, Singhasari tidak mampu menahan tekanan tersebut. Kerajaan runtuh, meninggalkan bekas kejayaan dan kenangan masa lalu. Rakyatnya, yang pernah hidup dalam kemakmuran dan kedamaian, kini harus menghadapi ketidakpastian dan kekacauan. Di tengah kekacauan ini, muncul sebuah harapan baru. Dari puing-puing Singhasari, lahir Kerajaan Kediri. Dipimpin oleh para pemimpin yang bijaksana dan berani, Kediri berjanji untuk membangun kembali kejayaan yang pernah dimiliki oleh Singhasari. Arya Kamandanu, yang telah menjadi seorang pendekar yang dihormati, memutuskan untuk bergabung dengan Kediri. Dia melihat ini sebagai kesempatan untuk membantu rakyatnya dan memulihkan kehormatan kerajaannya. Dengan pedang Naga Puspa di tangannya, Kamandanu berjuang di garis depan, melindungi rakyat dan tanah airnya dari ancaman apapun. Dia menjadi simbol keberanian dan keadilan, seorang pahlawan yang membela kebenaran dan keadilan. Cinta, seperti pedang ganda, bisa menjadi sumber kebahagiaan sekaligus sumber penderitaan. Inilah yang terjadi pada dua bersaudara, Arya Kamandanu dan Arya Dwipangga. Mereka berdua jatuh cinta pada wanita yang sama, dan ini menjadi awal dari konflik antara mereka. Wanita itu adalah seorang gadis desa yang cantik dan baik hati bernama Nari Ratih.
Nari Ratih adalah putri dari Rakrian Wuruh, seorang bekas kepala prajurit kerajaan Singhasari. Dia memiliki senyum yang bisa menerangi hari yang paling gelap, dan matanya berkilauan dengan kecerdasan dan kebaikan. Arya Kamandanu, yang selalu berani dan tegas, merasa tertarik pada kelembutan dan kebaikan hati gadis itu. Sementara itu, Arya Dwipangga, yang selalu cerdas dan penuh wawasan, merasa tertarik pada kecerdasan dan keindahan gadis itu. Namun, cinta tidak selalu berjalan mulus. Arya Dwipangga, dengan kecerdasannya, berhasil merebut hati gadis itu dari Arya Kamandanu. Dia menggunakan kata-kata manis dan janji-janji indah untuk memikat hati gadis itu, dan perlahan-lahan, gadis itu mulai jatuh cinta pada Dwipangga. Kamandanu merasa patah hati, tetapi dia tidak menyerah. Dia percaya bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, dan dia memutuskan untuk terus mencintai gadis itu, meskipun dia tahu bahwa gadis itu sekarang mencintai kakaknya. Sementara itu, Dwipangga mulai menunjukkan sisi gelapnya. Dia menjadi semakin licik dan manipulatif, menggunakan cintanya untuk gadis itu sebagai alat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun, gadis itu tetap mencintainya, tidak menyadari niat jahat Dwipangga. Setelah runtuhnya Singhasari dan munculnya Kediri, muncul sebuah kerajaan baru yang bernama Majapahit. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Dyah Wijaya, seorang pangeran yang berani dan bijaksana. Dia memiliki visi untuk membangun sebuah kerajaan yang kuat dan makmur, sebuah tempat di mana rakyatnya bisa hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Raden Dyah Wijaya melihat potensi dalam Arya Kamandanu. Dia melihat keberanian dan keahlian bela diri Kamandanu, serta kebijaksanaannya dalam memimpin. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengangkat Kamandanu sebagai panglima perang dan senopati agung di kerajaan Majapahit. Dengan pedang naga puspa di tangannya, Kamandanu memimpin pasukan Majapahit dalam berbagai pertempuran. Dia menjadi simbol keberanian dan keadilan, seorang pahlawan yang membela kebenaran dan keadilan. Namun, menjadi panglima perang bukanlah tugas yang mudah. Kamandanu harus menghadapi berbagai tantangan dan konflik, baik dari dalam maupun luar kerajaan. Namun, dengan keberanian dan kebijaksanaannya, dia selalu berhasil mengatasi tantangan tersebut. Kamandanu juga berperan penting dalam membangun dan mempertahankan kerajaan. Dia membantu Raden Dyah Wijaya dalam membuat kebijakan dan strategi, serta memimpin pasukan dalam pertempuran. Dengan kerja keras dan dedikasinya, Majapahit berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan makmur. Di lereng Gunung Arjuna, Jawa Timur, terdapat sebuah makam yang sederhana namun penuh dengan sejarah. Makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari seorang pahlawan, Arya Kamandanu. Arya Kamandanu adalah seorang pendekar yang telah berjuang dengan berani dan gigih untuk rakyat dan kerajaannya. Dia adalah seorang pahlawan yang selalu berdiri di garis depan, melindungi yang lemah dan membela yang benar. Dengan pedang naga puspa di tangannya, dia telah menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, dan selalu keluar sebagai pemenang. Namun, seperti semua pahlawan, Kamandanu juga memiliki akhir ceritanya sendiri. Setelah bertahun-tahun berjuang dan berkorban, dia memutuskan untuk menyerahkan pedang naga puspa dan pensiun dari kehidupan sebagai pendekar. Dia memilih untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam kedamaian dan ketenangan, jauh dari kebisingan dan konflik dunia. Makam Kamandanu adalah simbol dari kehidupan dan perjuangannya. Meskipun sederhana, makam ini dipenuhi dengan kenangan tentang keberanian dan pengorbanannya. Orang-orang yang datang ke sini tidak hanya datang untuk mengenang Kamandanu, tetapi juga untuk merenungkan tentang nilai-nilai yang dia perjuangkan, keberanian, keadilan, dan kasih sayang. Demikianlah akhir kisah Arya Kamandanu.
seorang pahlawan yang berjuang dengan berani dan berkorban untuk rakyat dan kerajaannya. Meskipun dia telah tiada, semangat dan nilai-nilai yang dia perjuangkan tetap hidup dalam hati rakyatnya, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang. Ini adalah bukti bahwa seorang pahlawan sejati tidak pernah benar-benar mati, karena semangat dan nilai-nilai mereka akan terus hidup dalam hati dan pikiran orang-orang yang mereka lindungi. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur, menambah wawasan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.